Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara seiman yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke Quran surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 185. Jadi masih kelanjutan dari ayat tadi. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sepanjang hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengendali kemudahan bagimu dan tidak mengendali kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, dari ayat ini kita mengambil intisari ya, bahwa Allah sebenarnya tidak memberatkan, karena memberi kemudahan kepada makhluknya, kepada para umat-umat Nabi. Jadi dengan jalan kaki ya, kalau misalnya uzur ya silakan, tapi dengan konsekuen harus menggantinya di lain waktu. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, tadi seperti disinggung, sebenarnya semua pemateri ini punya jadwal melawat ya ke sejumlah tempat gitu loh. Nanti mudah-mudahan kita akan bertemu dengan antara pemateri dengan Ivan secara tatap muka gitu, tidak lagi banyak online. Nah, inilah hikmah atau kejadian di bulan Ramadan yang biasa terjadi ya. Terus majelis ilmu diadakan setiap malam. Majelis ilmu diadakan setiap malam. Ya, artinya kita nih, Ikhwan ya, masuk ya saya juga Ikhwan, kita bisa mengikuti majelis setiap malam. Karena di sini ada ini majelis yang dibuka ya secara online gitu. Kalau kita tidak bisa offline ya kita online. Tapi ada setiap malam itu. Lalu, nah banyak diturunkan Al-Quran oleh Allah. Ini di sini kita biasanya berlomba-lomba gitu, berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah gitu, berupa Al-Quran. Dan di sini di bulan Ramadan ini juga Allah menambahkan ilmu, iman dan amal kepada orang beriman. Ini bulan puasa ini memang bulan istimewa, bulan penuh rahmat. Ini apakah bulan ini berbeda dengan bulan yang lain? Ya beda memang. Makanya bulan ini adalah bulan yang ini. Kenapa kegiatan di bulan Ramadan ini selalu berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Ini karena bulan Ramadan bulan penuh rahmat itu. Bukan hanya orang beriman saja yang menganggap itu. Bahkan semua itu bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh rahmat. Nah, hijrah umumnya itu terasa berat ya. Pada di awalnya itu terasa berat. Siapapun itu, Nabi Muhammad ketika disuruh hijrah itu juga bisa jadi merasa berat. Kenapa berat? Karena di situ beliau itu
bersama umatnya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat kelahiran, meninggalkan budaya yang telah membesarkan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya. Itu ditinggalkan. Maka hijrah itu adalah satu peristiwa di mana orang itu berserah diri pada Allah. Ya sudahlah, ini perintah. Nah, ini contoh-contoh yang dialami orang-orang terdahulu. Ini berkaitan dengan hijrah tadi ya. Tapi Muhammad ya ketika hijrah dahulu boleh jadi merasa berat karena harus meninggalkan tadi ya kampung halaman. Ini budaya yang sudah tertanam lama. Sementara pada saat itu dia juga harus membawa umatnya yang kali juga merasa berat. Tapi itu harus dilakukan. Dan Nabi Ibrahim dulu ketika menerima wahyu untuk menyembelih putra semata wayangnya Ismail, awalnya tentu merasa berat. Bagaimana tidak? Anak semata wayang ada perintah untuk menyembelihnya. Ini manusia mana yang ketika disuruh itu langsung oke? Ini mesti mikir dulu lah kan? Dulu gitu. Terus pada akhirnya ketika sudah berjalan itu tidak terjadi apa-apa. Nah ini pada akhirnya kan menjadi apa? Membawa keberkahan di akhirnya. Begitu juga Ibu Musa. Ini namanya Ibu Kabat kalau masalah ini. Saat mendapat ilham untuk mengapungkan anaknya di Sungai Nil, apakah itu bukan pekerjaan berat? Pasti berat lah. Anaknya yang dilahirkan, yang selama 9 bulan ada di kandungannya, tiba-tiba suruh diapungkan di Sungai Nil, yang banyak bahayanya. Tapi pada akhirnya, peristiwa itu menjadi cerita menarik sepanjang zaman. Dari kisah itu menjadi cerita yang panjang lebar ketika Musa kecil itu dihanyutkan, kemudian diambil oleh Aisyah, istri Firaun dan dayang-dayang itu ya, kalau dipelihara. Oh, dalam pemeliharaan Firaun, Nabi Musa sendiri bukan tidak mendapatkan itu sampai suatu perkara yang mudah. Ada saja rintangan halangan yang membuat dia kadang-kadang juga dipertanyakan apakah anak ini nanti akan menjadi musuh Firaun atau tidak. Dan ketika itu kan ujian-ujian selalu berlangsung, maka disediakanlah antara roti dan bara ya, dan seterusnya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang Ibu Musa tadi merasa berat. Pada akhirnya menjadi cerita yang menarik. Orang-orang beriman zaman sekarang umumnya merasa berat ketika disuruh berhijrah. Ini harus kita akui. Karena dengan beratnya berhijrah, kondisi iman orang-orang beriman mengalami penurunan cukup drastis. Ini artinya hijrah kita sangat berkurang, sangat sedikit. Kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Kita misalnya pada saat malam, yang seharusnya kita sadar sebagai orang yang telah diberi ilmu, harusnya berkhawat dengan Allah gitu, secara panjang. Tapi secara umum barangkali itu tidak terjadi. Oleh karena itu maka kondisinya kita lihat seperti sekarang ini. Nah, maka di bulan puasa ini marilah menjelang, maksudnya akan menjelang bulan puasa ini, marilah kita bersama-sama kita sambut bulan puasa ini dengan penuh kegembiraan, penuh rasa optimisme, penuh rasa semangat untuk mendekatkan diri ke Allah, semangat untuk berjihad, semangat untuk berhijrah, dan pada akhirnya semoga kemunduran
atau penurunan kita yang akhir-akhir ini sepertinya cukup mencemaskan. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, memberi pahala kepada kita semua, memberi dan bicara kepada kita. Semoga itu harapan kita ya, menjelang bulan Ramadan ini. Apapun yang diperintahkan kepada Nabi, walaupun itu mengganggu, tidak sesuai dengan akalnya, itu tidak serta-merta Nabi itu akan mengatakan, oke, tentu berpikirlah, itu manusia kan, jadi manusiawi, Nabi juga manusia gitu kan, Rasul juga manusia gitu. Sama seperti yang kita ini, seberapa pun kita berserah diri ke Allah gitu. Tapi ketika ada perintah yang kira-kira membahayakan, yang tidak terbiasa yang kita terima itu, kita juga akan mikir, ini gimana ya? Pada akhirnya, walaupun itu dijalankan, tapi ini kan udah melalui proses pikiran gitu, proses pergerakan akal dan pikiran gitu. Nah, ini tentang itu diskusi itu sebenarnya ini, padahal itu benar adanya ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail gitu. Kejadian klasik yang berulang. Di pertanyaan ini ya Mas Budi kan udah pernah alami ya. Semua pernah merasakan. Kenapa semangat di bulan Ramadan kemudian mengendur setelah Ramadan lewat itu? Nah, ini yang memang harus kita pikirkan terus-menerus. Di sini tentu perlu ini kontinuitas atau terus-menerus, istiqomah ya. Jadi setelah bulan puasa itu, kalau kita mengendorkan ya sudah masuk gitu, sebulan kan udah capek gitu sebulan, mengendorkan. Nah ini, jadi keinginan mengendorkan ini menjadi-jadi, akhirnya setan menunggangi, udah pasti itu. Jadi banyak hal di situ, kita malas, kita kehilangan semangat, kita mengendor semuanya. Artinya, terus kemudian dipikir lagi, sudah nanti dalam jalan tahun ketemu lagi bulan puasa, kembali lagi. Wah, ini yang kacau emang ini. Nah, bagaimana caranya gitu? Tipsnya bagaimana gitu loh? Nah, saya sendiri belum ada nih tipsnya begitu, tip yang ini, yang paten gitu. Tip yang paten ada dari kita. Gitu. Kalau kita malas ya, coba hilangkan rasa malas itu. Gitu. Kalau kita semangatnya kendur, coba kita cari jalan apa yang membuat kita semangat itu. Itu bukan hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya. Di bulan-bulan biasa, kadang-kadang kita juga semangat kan? Semangat ya. Setelah kita mencari jalan gitu. Banyak jalan nih. Kita lagi-lagi coba kita ingat itu Al-Maidah 35, carilah jalan untuk mendekatkan diri ke Allah gitu loh. Nah, misalnya nih, satu contoh. Saya itu sering juga nih, suntuk ya. Sholat itu kayaknya kok nggak khusyuk ya. Siang kali. Beberapa kali jadi. Saya langsung ini, memutuskan ke jogging track misalnya. Situ kita jogging atau jalan cepat. Di situ kita bukan hanya sekedar jalan atau olahraga, tapi di situ kita bisa membaca. Sampai saya juga tahu nih, doa saya di dalam jogging track ya, perjalanan 1 kilo itu paling enggak ada 25 doa saya yang bisa dibaca itu. Itu saya pernah memperhatikan itu ya. Itu kan salah satu cara lah ya, cara untuk mengatasi kejenuhan atau kegabutan kita nih. Misalnya gitu, malas itu. Cari jalan gitu. Kalau sudah dikatakan di ayat Al-Baqarah tadi kan, di surat Al-Baqarah tadi kan, Allah tidak akan menyulitkan umatnya ini, tapi Allah akan memudahkan. Nah kalau itu sulit, cari jalan untuk memudahkan. Kalau kita malas, ya nah ini yang nggak ada obatnya, memang malas ini. Obatnya sulit. Kali-kali dari dulu
nggak ada yang nemu itu. Males. Obatnya apa gitu? Obatnya adalah memaksakan diri. Ya, kita sering ini ya, mengibaratkan petani ketika mau nyangkul pagi-pagi jam 7 ya, biasanya udah mulai itu, baik itu sebagai buruh tani atau sebagai pemilik sawah itu berangkat ke sawah, udaranya dingin, terus dia nyebur di sawah gitu, rasanya kok males gitu. Itu orang Jawa itu bilang harasa-rasen. Tapi ternyata begitu sudah turun 5 kali cangkulan ke 10, itu badan udah mulai panas. Nah disitulah semangatnya mulai tumbuh gitu. Sampai akhirnya dia pun lalai pada saat istirahatnya dilewati gitu. Harusnya dia minum dulu, makan makanan dulu, tapi karena dia saking asiknya itu bekerja, ya lu. Nah itu. Jadi ternyata rasa malas itu memang ada di awal sebenarnya. Ada di awal. Kalau kita sudah memaksakan diri untuk menerjangnya, biasanya akan tumbuh kemalasan itu, maksudnya kemalasan itu akan hilang. Nah demikian juga yang terjadi di bulan Ramadan ini ya, semangat gitu. Semangatnya ini sebenarnya karena di bulan Ramadan ini banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu. Orang umum pun melakukan puasa, melakukan sholat, ibadah dengan lebih giat lagi gitu. Nah setelah itu kok jadi ngendor gitu. Seakan-akan itu peristiwa yang sudah berlalu saja gitu. Nah, apakah kita seperti itu? Nah ya, kita usahakanlah untuk tidak begitu. Tidak sama dengan mereka. Tidak sama, maksudnya tidak sama dengan kebanyakan orang. Gitu. Kita ini kan sedikit orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maka jangan ikuti kebanyakan orang. Gitu. Dikit lagi. Ini contoh-contoh hasil orang-orang yang telah berhijrah ya. Ini banyak perbuatan-perbuatan yang baik, yang awalnya dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Salah satu contohnya adalah ini adalah hasil dari orang berhijrah adalah orang yang tadi berperilaku kasar, maka dia akan menghasilkan perilakunya menjadi halus, membawa lembut. Orang yang berperilaku buruk dia menjadi baik. Orang yang mudah tersinggung menjadi mudah memaklumi keadaan dan seterusnya. Itulah hasil dari contoh-contoh hasil orang yang berhijrah. Nah berhijrah ini ya harus ya di jalan Allah gitu. Jangan berhijrah karena ingin pindah saja gitu. Jadi memang pertama harus kita niatkan dulu ya bahwa hijrah ini karena Allah gitu. Ya, kita coba buka lipat Quran surah An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang terlintas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah ini dari ayat ini jelas ya bahwa orang yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah saat itu ditanyakan oleh malaikat. Malaikat menanyakan, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kenapa kamu tidak ikut berhijrah? Nah mereka ini menjawab nih, adalah kami orang-orang yang tertindas. Tertindas apanya? Ya kamu tertindas karena kamu nggak mau pindah, nggak mau berhijrah dari Mekah ke Madinah itu bersama Rasulullah. Lalu para malaikat berkata lagi, bukankah bumi ini luas? Kamu seharusnya hijrah. Nah ini kaitan ayat ini. Ini ayat berikutnya 98, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu
berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan. Ini dikecualikan kepada orang-orang yang tertindas, baik itu laki maupun perempuan ataupun anak-anak, yang mereka itu tidak mampu, ya, tidak punya daya upaya untuk mengetahui jalan untuk berhijrah. Gitu. Jadi mereka tidak mampu mengikuti Rasulullah gitu, karena banyak hal ya. Nah ini perkecualian. Tadi Anissa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematiannya menimpa sebelum sampai mereka ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetaplah pahala di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi sudah kita cukupkan sekian ya. Tentu saja banyak kekurangan dan kekeliruan. Kesalahan itu dari saya dan kebenaran itu milik Allah. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.